maksudnya Doktif tuh pengennya tuh gini. Jadi kalau Sunio ini kan dia kan udah ngeruginya ratusan miliar ya Mamski ya. Masyarakat kan yang ditipu sama dia itu kan ratusan miliar dengan tomat itu. Aduh, Iya gila. kan? Nah, ancamannya kan di atas 5 tahun ancamannya. Di atas Ya, 5 tahun. Harusnya pada saat dipanggil TSK itu berarti pengennya ditahan ya Mamski ya. harusnya. Iya dong, karena udah 5 tahun, udah ancaman 5 tahun ya. Bisa berapa sih tuh maksimalnya? Kalau 12. 12 kan? Oh, itu mah harusnya udah langsung ditahan. Nah, Dokter sih pengennya dia ditahan gitu loh, pengennya sih gitu loh, berharapnya sih pengennya dia ditahan, karena kalau enggak nanti kan orang ini sangat manipulatif Lihai gitu, banget, nanti dia lihai. bisa menyerang, iya dia bisa menyerang PMJ loh gitu. Jadi harusnya karena saking manipulatifnya ini orang harusnya ditahan biar biar dia nggak bermanuver macem-macem Betul. itu. Tapi gimana polisinya? Ya kan masalahnya kalau no viral no justice ya, nanti kita kawal aja. Siap, Dok. Kayak yang kasusnya SS itu kan kemarin sebenarnya hari Kamis dipanggil si Panda sama si H itu Itu ke gimana sih, PMJ. Dok? Dok, itu gimana itu? Jalan terus, cuman harus mengambil keterangan yang karena kan handphonenya banyak kan yang disita kemarin, jadi ngambil keterangan dari banyak rekaman. Nah ternyata diperlukan tambahan lagi dari si Panda sama si H itu, gitu loh Mamski. Jadi tapi terus Oh, berjalan, nggak berhenti, nggak ada yang berhenti. Cuman karena Doktif ini nggak punya tenaga mujair untuk meng-up ini kan, termasuk Sunio TSK kan baru naik kan, gitu loh. Karena emang kita nggak punya buzzer untuk menaikkan berita itu, nggak ada. Jadi terkesannya kayak nggak jalan. itu makanya. Kita juga mau naikin bingung kan, Dok? Kita juga takut Nah itu ada kan, yang nanya kenapa ART terus, Doktif bilangnya ART ya, kenapa asisten rumah tangga? Karena dia kan babunya Suneo. Oh my God. Oh iya, aku tuh mau nanya dirimu tuh dari kemarin tapi nggak sempet. Dia kan Bener-bener. babunya Suneo Mamski. Jadi Oh, maka dari awal udah pantes. dibilang, mana pernah dia nyenggol Suneo, itu kan bosnya. Gila, pantesan kok ya. Kayak getol banget ya nyerang dirimu. Iya. Wah, Jadi karena Sunio sudah simpatik masyarakat udah hilang kan, semua Doktif omongannya Doktif itu udah bener gitu loh. Jadi dia mempermainkan agama, cuman pendetanya itu nggak mau jadi saksi. Pendetanya bilang dia tidak pernah masuk Islam. Dia hanya enggak. menggunakan nama Islam. Dia hanya seolah-olah dia menjadi Muslim untuk mendapatkan simpati. Sementara dia sendiri tidak pernah menjadi seorang Muslim. Astagfirullah, jahat sekali Cuman sih. pendetanya nggak mau jadi saksi karena dia takut lah sama Sunio ini gitu. Dia udahlah, nggak apa-apa, nanti biar Allah aja yang turunin azab lah buat manusia kayak begini. Iya benar banget. Jadi dari 2 kasus ini, yaitu kasusnya si SS lawan Doktif sama Suneo lawan Doktif, jalan semua ya dua-duanya ya Doktif. Jalan Alhamdulillah. semua, jalan semua. Apalagi yang lumayan agak besar itu yang dia menyebarkan nomor teleponnya Doktif ya Mamski. Yang mana? Yang dia sebarin nomor teleponnya Doktif. Oh iya, itu kan yang dia masukin di IGS-nya. Iya, Igoynya. Nah itu juga udah Igoy. naik sidik kan. Udah ya. Aduh alhamdulillah. Aku lihat itu nomormu di-share sama dia. Tapi dihapus terus nggak Maaf. lama. Tapi dia hapus terus dia nggak ngaku di depan penyidik. Iya, tapi kan udah di-screenshot sama anak-anak. Nah abis gitu penyidiknya bengong pada saat Doktif tunjukin itu, penyidiknya bengong. Orang dia bilangnya nggak ngaku. Nggak ngaku. Mana pernah dia mau ngaku apapun, mereka itu belaga bener-bener. Oh enggak kok, berkelit. Makanya gitu, dia tuh Heran ya. pinter banget pokoknya, pinter banget. Berarti tuh bilang orang ini Pinter. manusia pinter banget, istilahnya istilahnya membohongi masyarakat dengan tampangnya yang kayak begitu. Iya, Iya kan, mungkin padahal itu pembohong besar dia itu. pembohong besar. Ya mereka mungkin ngambil ini aja Dok, ngambil kayak gue coba aja deh, bilang enggak, siapa tahu nggak ada yang nge-screenshot, siapa tahu orang-orang cepat lupa, Iya, gitu loh Dok. benar, betul, Gitu. betul. Ternyata kan kita semua ada bukti-buktinya semua. Jadi pada Buktinya saat kita ada. kasih tahu, penyidiknya bengong. Berarti yang namanya SS ini nge-prank kita dong. Ya penyidik Iya, aja di-prank, apalagi masyarakat. Penyidik loh betul. di-prank. Bener, penyidik aja di prank. Apalagi masyarakat dianggap bisa lupa, cepat lupa kan. Nah, Gitu. betul.
Ya Sementara Allah. yang satunya yang lucu lagi, Mamski, yang serum ampulnya dia, Mamski tahu nggak serum ampul? Tapi dokter belum naikin sih beritanya. Belum Jadi belum. si ular ini kan ada yang namanya serum ampul sultan gitu kan. Nah, Doktif ini kan dari awal dikenal untuk uji niacinamide di Mamski ya. Mm-mm. Uji lab Uji niacinamide. lab. Iya. Mm. Nah, terus habis gitu, tapi kan Doktif kan bisa uji lab yang lain-lain. Betul. Jadi lucu, di produknya dia niacinamide-nya ada sesuai, tapi ingredient yang lain nggak ada, Mamski. Gila. Jadi gua bilang ini ular banget manusia ini, ular banget. Terus menerus dia pengen bohongin masyarakat, bener-bener. Tar naiknya Doktif naikin deh kontennya, biarin aja, heran Doktif sama manusia ini. Nggak ada Enggak, berhentinya, nggak ada kapoknya. masih jualan terus kayak gitu ya. Ya Masih, Allah. jadi tetap jualan kayak begitu, bukannya ditarik barangnya, nggak ada Mamski. Dia terus menjual produk yang overklaim, yang nipu. Bener-bener luar biasa nih orang manusia ini. Kemarin kan dia barusan ada bikin VT juga. Katanya dia lagi produksi Dosting HB. Itu bener itu. Udah launching. Nggak tahu kalau itu dokter, nggak ngerti sih. Aduh, wis. Nggak ngerti kalau itu. Oh, makanya. Gitu. Ya udah kalau gitu aku nanti bakalan pantau ini ETSK-nya si Suneo sama Ya, karena pasti dugaannya dokter dia akan prapit sih Mamski, pra peradilan ya. Tapi kan kalau pra peradilan itu kan nanti kalau kita kawal sidang terbuka kan hakim juga pasti hati-hati kan, takut nggak mungkin bisa dia bayar. Viral. betul. Dari pelajaran yang kemarin aja tuh ya kan si NM karena pengadilannya terbuka, akhirnya yang hakim yang di PN kan cuma satu pasal aja gitu loh. Iya betul. Jadi yang penting kalau viral semua dikawal sama masyarakat udah deh. Itu yang namanya Iya. Sunio nggak akan bisa gerak kemana-mana itu. Pokoknya Doktif tuh pengennya gini, lu balikin ratusan miliar, lu balikin, kita buka posko, yang beli tomat putih balikin duitnya. Iya sih, Gitu benar-benar. Setuju. Biar nggak Daripada ada buat lagi dia. kayak begini Mamski. Ini dokter kurang Iya. ajar banget gitu loh. Iya. Dia bisa-bisanya bikin stiker, narok stiker, bilangnya ada tomat putih, nggak ada. Kok ya sampai pikirannya ke situ gitu loh. Ya itu tadi dok, semuanya tuh pengen uang cepat dan menumpuk kekayaannya tuh yang nggak masuk akal. Karena kayaknya tujuan hidupnya memang pengen jadi yang terkaya di Indonesia kayaknya. Iya ya, masa begini loh, gak apa-apa lu mau jadi terkaya. Pertama jangan gunakan nama dokter. Yang Betul. kedua kamu berdagang silahkan, dagang yang jujur kan gitu Mamski. Nah ya tapi kalau Boleh dagang silahkan. dagang Gak ada jujur itu kan masalah kok. gini dok, dagang jujur itu kan nggak bisa numpuk uangnya cepet dok piye. Ada proses. Ini kan mereka langsung jebret. Ya itu tadi modal sekecil-kecilnya ini yang katanya si Nepos. Modal sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya boleh dong katanya. Akhirnya ya kayak gitu, nggak ada moralnya, amoral semua. Gila. Betul. Ya, jadi buat Dokter males nanggepin yang namanya si ART itu babu ya. Nggak level sama Dokter. ART Rose itu babunya Suneo. Kenapa? Karena omongannya Suneo udah nggak dipercaya sama masyarakat. Jadi dia membayar ya salah satunya ya si ART Rose itu. Orang Iya, dia keluar dari apartemennya Suneo. Itu kita lihat Mamski. ada buktinya. Bu, ada bukti, kita lihat saksi hidup, masih hidup semua, kita berenam. Yang pakai baju yang sama pada saat dia ke Bepom, baju merah itu. Tapi dia bisa nggak ngaku ke temennya. Ih, ini benar-benar Wah, orang munafik pun gila. benar-benar. Kita lihat semua berenam. Itu dia, tapi dia bisa bilang enggak, saya nggak pernah ke apartemennya si Suneo. Saya nggak, bener-bener ya. Jadi ini orang munafik, udah ya kalian mau percaya ya silahkan, sudah. Tapi yang jelas kita semua lihat dia ini adalah babu dari Suneo. Pernah nggak dia ngeritik yang namanya tomat putih, tomat busuk? Pernah nggak dia ngeritik DNA salmon Suneo? Nggak pernah. Kan nggak pernah. Iya, nggak pernah Gitu, dia karena dia nggak pernah angkat. bayaran. Gitu. Iya, APT Rose bersumpah-sumpah dok, dia Nah nggak iya, pernah makanya ke kita apartemen ngakak Suneo. berenam, memang matanya buta semua. Berenam, bukan cuma satu orang ya saksinya, berenam. 6 orang guys yang ngeliat tuh kata dokter.
Pantesan kok dia nyerang Doktif, aku juga bingung. Iya betul, Iya, dibayar semua apa emang ini? dibayar. Nggak taunya buzzer mujairnya si Suneo. Iya kan? Nah, berarti nanti minggu depan itu Suneo bakalan dipanggil lagi ya? Seharusnya ya, jadi karena ini kan SP2P-nya baru keluar petunjuknya. Jadi pemberitahuan perkembangan penyidikannya kan, dan sudah ditetapkan menjadi tersangka gitu. Jadi seharusnya panggilannya tanggal 17, tapi karena terlalu mepet kayaknya pasti mundur. Nggak akan mungkin juga kan, tanggal 17 kan minggu depan kan Mamski. Suratnya Iya, kan jadi kemungkinan mundur. Tapi yang jelas ya udah, yang namanya penetapan tersangka seorang studio ini kan luar biasa Mamski. iya sih, itu luar biasa sih. Udah Akhirnya sampai pecah naik, telur. pecah telur. Udah naik sampai TSK mau udah pecah telur itu. Lagi ketar-ketir nih pasti sekarang ngatur strategi. Emang harusnya Atur strategi dia sekarang, seminggu dia sempetin untuk atur strategi. Oh nggak bisa kamu Sun, bukti udah jelas karena memang prosesnya lambat karena benar-benar jangan sampai ada celah Suneo untuk mangkir gitu. ya benar. Licin Nah kalau soalnya. sampai dia nanti licin, kalau sampai dia 2 kali nanti dia nggak dipanggil, jemput paksa, jangan sampai ngompol aja, itu aja permintaannya Doktif kayak dulu kasusnya Karput. Jangan sampai ngompol dan jangan bikin drama. Jangan bikin seolah-olah kayak PMJ itu jahara sama si Sunio. Jangan. Iya sih. Itu aja sih. Karena dia kan Ya. suka bikin drama, Mamski. Iya, jangan takut lah pokoknya. Dan pastinya pihak kepolisian harus bisa berdiri tegak lurus, adil, dan betul-betul sesuai barang bukti aja. Udah sampai 3 barang buktinya. Udah jelas barang buktinya 3 gitu loh. Iya kan? Iya. Jadi alamat nanti pemuja-pemujanya terutama si Hans itu babunya belain ya. Kalau perlu temenin saat masuk sel, temenin. Jangan biarin itu atasannya sendirian masuk sel. Iya. Temenin. DRL sayang, Suneo tuh DRL. Ada yang nanya Suneo siapa? DRL. Gitu. Persekusinya Dracula. udah jalan juga tuh Dok. Ada yang nanya persekusi. Persekusi juga jalan. Kemarin kan Panda sama si H yang persekusi Doktif kan dipanggil lagi Iya. untuk menambahkan keterangan. Jadi sebentar lagi ada penetapan TSK juga untuk kasus persekusi. Iya. Gitu. Ini buat info ya teman-teman. Jadi berita terbaru si DRL sudah naik jadi TSK tersangka. Tuh. Nah, ya kan? Katanya banyakan halu. Kamu gimana sih? Biarin aja. Gak bisa terima kenyataan, Zafi. Kayaknya sedih ya. Sedih ya? kayaknya, sedih Kaget ya? Sedih ya. Sedih. Kaget. Gitu. Sedih. Nggak nyangka ya akhirnya ya. Nggak nyangka ya gitu. Udah dipanggil juga. Lama. Ya karena memang jalurnya jalur normal ya, tidak ada yang namanya siram menyiram Doktif mah. Gitu ya. Wih, keluar tuh namanya Harry itu. Nanti kalau didatang ke PMJ, nah belain ya, belain. Iya, belain. Gak sabar sih pengen lihat gimana prosesnya untuk si DRL ini. Belain. Akunya DRL, jadi mujairnya mulai keluar. Gitu, Oh, alah, ya kan? pantes. Mujair, Dibayar ya? akun-akunnya Mujair. Makanya itu kan nanti kita lihat ada nggak pada saat si Sunio live bilang TSK nggak ada, Mamski, nggak ada. Karena Mujair itu peliharaannya si Sunio. Iya, emang Sunio kuat. Berdua. Iya, kuat sih Berdua mereka. itu mereka sama 3 sih. 3. Kemarin ada yang ngaku juga dibayar sama si SS sama si Ular. Wah, gila. Masih tetap ya. Masih. Jadi kalau untuk yang si SS, si Uler dipanggil dulu, dicek semua HP-nya. Berapa Kan lama disita lagi tuh ya? 3. Disita kan 3. Disita 3. Terus kan dari situ kan dimasukin lab 4, dicek tuh ada seperti apa sih, ternyata ditemukan tuh ada lagi minta keterangan, jadi ada keterangan yang tidak sesuai Mamski. Oh, Gitu loh, dari si Panda ini kayaknya ada yang nggak sesuai, akhirnya dipanggil lagi, jadi disesuaikan sama lab 4. Kok beda, ini kan ada rekamannya begini, kamu keterangannya begini, kan beda ya kan? betul. Tapi sebenarnya keterangan terlapor sih nggak penting sih, Mamski, kalau di penyidik ya. Yang penting faktanya gimana.
Kayak sama kayak misalnya Suneo. Suneo mau ngeles kayak apapun dia bilang tomat putih, Badan POM sudah ke pabrik ternyata tidak menemukan apa-apa. Ternyata kan Badan POM merilis produknya nipu. Yes, Iya benar. kan? Nah, Yes. jadi nggak penting apapun pernyataan dari seorang Suneo itu tidak akan dianggap oleh penyidik. Fakta di Betul. lapangannya seperti apa? Itu udah. Fakta di lapangannya emang dia masang stiker, emang dia nipu, emang tidak ada yang namanya tomat putih di produk tersebut dan dia menjual produk tersebut ada tomat putih itu jelas penipuan. Dah. Betul. Sebenarnya barang bukti udah ada, terus fakta-faktanya juga udah ada. Sebenarnya tinggal ini aja sih, tinggal masuk. Tinggal tunggu waktu aja, tinggal dikawal aja dia masuk sel. Iya, Makanya dokter sih P21, betul. pengennya tuh masuk sel, udah gitu aja pengennya tuh berharapnya dia bisa masuk sel. Biar ada pelajaran lah. Gak ada yang kebal hukum, udah gitu aja. Iya, benar. Tidak ada yang kebal hukum. Kita juga masyarakat semakin merasa aman karena produk yang beredar itu ternyata pemerintah juga ikut andil ya untuk mengontrol gitu dan memberikan Iya, efek jerah juga ya kan. Jadi yang lain nggak berani gitu loh, Dok. betul. Udah jadi pelajaran lah gitu loh. Sama seperti yang kasusnya yang MH juga kan. Yang malsuin logo halal itu kan juga gitu. Iya tuh yang masukin logo halal juga belum tuh. Itu masih satu konconya kan? Sama, dia juga mungkin merasakan mungkin satu Suneo juga nggak mungkin ketahan gitu kan, nggak mungkin kena. Jadi dia merasa mungkin juga di atas angin. Iya, ini orang-orang kayak gini kalau dibiarin akan makin seenak-enaknya loh. Yang lainnya juga mikir, oh ya udah, gue berarti nggak perlu lah pakai apa standar untuk penjualan yang bener gitu loh, yang halal, yang BPOM. Yang penting jualan. Tapi untungnya sih Mamski, untungnya itu retail-retail yang besar, misalnya kalau contohnya Century gitu ya. Mm-mm. Century kan akhirnya Doktif somasi, Doktif minta mesti pertanggungjawaban dia lah, gitu kan. Dan akhirnya langsung semua produknya MH itu ditarik dari semua Century di seluruh Indonesia. Jadi udah nggak dijual. Oh bagus. Iya karena kan kita yang penjualnya juga jadi ikutan kena loh. Ya nggak, Dok? Nah, betul, Iya kan, Dok? benar, betul. Kita kan dipanggil dikasih penawaran untuk ngejualin barang-barang ya kan. Iya, nggak punya ternyata penjual barang ternyata barangnya nipu masyarakat ya pasti kena juga. pasti kan kena juga. Makanya untuk kita quality controlnya juga kalau ada tenaganya nggak apa-apa sih. Tapi kalau enggak juga kan bingung orang tiap hari ratusan barang disuruh jualan. Betul, Nyortir betul. sendiri. Tapi bener loh Senturi, sekelas Senturi sih harusnya dia kurasinya lebih ada tim kurasi lah gitu lah ya, Dok ya. Mau nggak mau ya Betul, nggak sih? benar. Akhirnya begitu dia ngecek sendiri, oh iya betul ini ternyata nipu. Ya udah akhirnya ditarik semua. Jadi kan bener omongannya Doktif, ayo. Iya. Kena. Jadi Gila, buat para Doktif. militan-militannya MH, udahlah. Kalian idolanya kalian itu nipu. Ya, udah terima aja kenyataan. Iya. Terima kenyataannya Suneo nipu, ya MH nipu, terima. Jangan panas, ya jangan malah nyerang Doktif. Kasihan itu idolanya kalian, tambah nyungsep ya. Iya loh guys, gini loh, kalian tuh kalau ngebela orang bener nggak apa-apa. Tapi ini kalau kalian bela orang yang memproduksi barang-barang yang nggak bagus dan membahayakan konsumen, ngapain kalian bela sih? Coba pakai hati Oh, nurani deh. ada yang bilang dibela Hotman. Bang Hotman nggak mau belain Suneo. Bang Hotman lepas tangan, nggak mau dia belain. Gak bakalan ada yang mau bela orang yang jelas-jelas salah ya Gak guys. ada. Bang Hotman bilang begini, gua kehilangan duit gede gara-gara belain Doktif. Malah bilang gua nggak mau belain, emang jelas dia salah. Iya. Udahlah, Suneo tuh salah. Orang tuh kalau misalnya bela orang yang salah dan dia punya reputasi yang baik, itu kan bisa menghancurkan reputasi dia. Yang benar-benar aja siapa orang itu memangnya harus dibela, bener nggak Dok? Iya, Ngapain? betul. Biarpun misalnya temen nongkrong, temen ada usaha bareng sama sesama pengusaha misalnya gitu ya Dok ya. Tapi kalau kita tahu teman kita itu ternyata kriminal ya nggak mungkin dibela, gila kali. Nama baik kita lah lebih penting. Nah, nama baik, makanya Bang Hotman bilang nggak mau lah, ntar namaku yang rusak membelain Suneo. Ya dia Iya. emang teman sih Dok, tapi kalau dia salah ya emang dia salah, nggak bisa dibelain gitu. Betul, gitu ya teman-teman ya. Gitu loh. Kecuali mujair-mujair receh yang terus belain ya kan dibayar. Kalau mujair mah memang dibayar. Akunya juga kelihatan bodong Dok. Jadi zaman dulu kan orang nggak tahu. Aku aja sempet
5 tahun yang lalu tuh sampai bawa perasaan banget, baper banget baca-baca komen jelek. Nggak taunya itu kirimannya dari musuhku. Kalau aku tahu modelannya Mujair itu akunnya akun bodong yang nggak tak masukin hati dulu. 5 tahun yang lalu itu tapi guys ya. Oh alah, akun bodong banyak banget bodong. Iya, bodong, ya kan bodong learning robot. learning by doing kan. Baru tahu dan temenku Betul. akhirnya temenku juga ngasih tahu aku, gua kan ada ini loh anak-anak alay apa tuh penonton bayaran sama untuk nyerang-nyerang di akun. Hah? Oh lu tuh bujer? Iya katanya. Satu typingan 3.000 perak. Anjrit. Temenku dewe. Terus, wih kamu dosa. Udahlah orang emang permainannya kayak gitu zaman sekarang tinggal terima setorannya aja. Oh ya wes lah terserah. Aku bilang berarti jangan-jangan dari lu nyerang gua ya. Gitu dok. Aduh. Nah ini ada juga yang nanya laporannya Nepos Nedol dia juga jalan. Jadi kemungkinan ya bulan ini panggilan Nepos di Jakarta Pusat. Panggilan atas laporannya Doktif ya. Oh, yang laporannya Doktif si Nepos. Iya dong, kan dia kan jelas banget nyebutin nama Doktif, penghinaannya luar biasa, pencemarannya nama baiknya luar biasa, jelas banget. Kayaknya dia khilaf. Bahkan Yang sampai dia bilang penyidiknya. Samira itu kan? Iya, betul, kena banget itu dia. Udah nggak bisa lewat dia, itu udah kena banget. Itu dah. Dia mau ngeles kayak apapun udah nggak bisa, kena banget ya. Gila. Itu sampai penyidiknya aja bilang, waduh dok ini udah kena banget dia, kok bisa sebodoh itu dia melakukan itu. Sombong Gitu. ya, orang sombong pasti kena batunya Sombong dong. bener, pasti kena. Ya kan dia pikir dokter nggak berani. Bahkan temennya linknya dia jenderal aja udah pada mundur Mamski, udah nggak mau lagi nemenin dia udah, karena dia Aduh udah offside. alhamdulillah, itu yang laki bini itu ya. Yang laki Udah bini. offside. Offside, kan? Dia bilang ini sekarang Nepos sudah offside, jadi kita udah nggak bisa backup lagi dok. Udahlah katanya udah selesai. Sebentar lagi dia akan tamat kok, sebentar lagi. Aku tahu kok yang laki bini itu kan. Tak pikir masih teman dekat. Udah enggak ya, bagus lah. Udah pecah sekarang. Sendiri sekarang dia. Paling yang bisa nge-backup dia yang kecil-kecil aja, yang bukan bintang-bintang gede ya. Kalau dulu sih masih ada, kalau sekarang udah pada mundur takut karena udah tahu ya. Udah tahu udah Iya. pada mundur. Iya, itu kalian itu bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat tuh cuman dipakai aja. Ngapain sih? Aduh. Gak usah ikut-ikutan ya dok ya. Apalagi orangnya kayak gitu membabi buta. Iya, makanya. Iya lu bangun pagi-pagi ngopi terus ngoceh terus nyebut nama lengkap. Kayak berasa yang punya negara dok. Kan bego, makanya itu bilang itu penyidiknya sampai Allahu Akbar dok, ini orang kok tolol banget, itu kan kelihatan banget, udah jelas kena. Ya itulah, aku bilang udah nggak bisa lolos ini orang, gue bilang kena tetap kita kejar. Nah mau dibelain sama siapa? Mau dibelain pejabat? Nggak bisa. Mau bintang ketujuh nggak akan bisa belain elu pos. Udah pasti kena. Pasti. Ya, udah. Ya tadi itu malu lah yang ngebelain orang yang salah. Ya malu lah. Kena nanti ikut apa main kotoran ya kena kotoran, mambu pisan. Lihat aja. Bener, bagus lah dok kalau gitu dok. Kita semuanya pantau, aku mesti Ini mantau anti terus. mafia dia normal juga itu pikiran itu anti mafia itu nggak kenal ya Mamski, tapi dia luar biasa sih gitu. Jadi kan dulu kan Doktif kan dulu kan para geng tikus pada saat Doktif jadi TSK kan dibully tuh, Nah, diserang tuh. Nah kita lihat nanti kubu mereka satu-satu TSK, ada yang ngebully mereka nggak? Hah? oh iya ya. Ayo, kan mereka semua nanti semua. Jadi gini, sesama TSK dilarang saling hujat ya. Cuman masalahnya TSK-nya Doktif selesai ya mereka akan lanjut P21. Kalau Doktif P19 selesai. Doktif kan katanya TSK duluan, tapi Doktif nggak TSK nyampe duluan. P21. Kan, lakon kan menang buri, bener nggak Mamski? Lakon menang buri, itu bener. Ora popo TSK tapi gak melaku kayak ya kan? TSK ini tapi Suneo melempem. TSK sampai P21 kita lihat tuh di pengadilan ya gitu loh. Kita lihat kalau Doktif nggak bisa, Doktif jamin nggak akan bisa P19 kelar selesai ya. Karena nggak akan mungkin jaksa ambil resiko. Dia bilang sampai kejaksaan aja bilang begini. Kita bingung ya. Ini kan jelas dia justiper. Jelas Betul. banget dia justiper Mamski. Itu memang kejaksaan mau dibully se Indonesia, nggak nakalan lah. Orang dia posting-posting belanja berapa banyak ratus-ratus. Itu kan Makanya. Kata
jaksa juga nggak bakalan berani. Kita ngakak diceritain sama penyidiknya, aduh dok, jaksa aja udah pada angkat tangan, nggak ada yang berani ngangkat kasus ini. Cuman karena sudah dikondisikan mau gimana lagi gitu. Iya, Udah berhenti, nanti gak akan naik ya. Yang lucunya lagi nanti mereka TSK naik satu-satu. Ya kan? Hayo, kemarin siapa yang teriak-teriak Doti TSK? makanya Siapa? sebenarnya itu ya si Nepos Lucu teriak. Nggak, Nepos itu kan dari yang setengah tahun yang lalu, iya hampir setengah tahun ya, udah hampir setengah tahun loh. Itu seneng banget kan waktu dia ke Medan, terus dia ngerasa berhasil. Bener, berhasil dia. Dengar-dengar katanya si Bokir lagi pecah kongsi juga sama si Begeng. Pecah kongsi kan akhirnya. Cuman aneh juga, masalahnya kan donaturnya kan Begeng ya, gimana ya Mamski? Nah mungkin karena kesel itu, Doktif kok PD19 aja gitu loh, kayaknya sih. Sementara duit udah keluar. Iya, iya itu. Kita mau ketawa bayanginnya. Aduh, kan udah dibilang Astaga. Boker itu kan Boker Markus Junior, Nepos Markus Senior, sama-sama diambil duitnya kabeh. Kan blow on. Aduh. Pokoknya semuanya lagi kalang kabut buat nyiapin strategi karena udah naik TSK semua itu. Begeng siapa itu? DRG, RG. Siapa lagi Boker? Boker Justiper Medan. Justiper Medan itu yang Pemasak udah. Merkurai dari Bangkok. Tuh. Yang nggak boleh sebenarnya kan bawa barang-barang tanpa BPOM itu kan nggak boleh guys. Dia selalu rutin ke luar negeri buat masukin. Iya rutin semua. Jadi pada saat penyidik disuruh, udah kamu sekarang penyidik, kamu periksa tuh ke bea cukai itu. Jelas-jelas suratnya ada penyitaan dari bea cukai. Nah itu loh sayang. Penyidiknya Gitu, bilang begini Mamski. Penyidiknya bilang begini dok, kita itu capek dok ditekan sama pihak sana ngelapor ke Polda Sumatera Utara. Kita tahu emang ini nggak bisa, tapi gimana pihak mereka itu menekan terus. Itu kerjaannya si Nepos. Iya, Gitu loh. kan dia Markikus dia itu, makanya berusaha untuk ngasih lancar orang-orang yang beyong dia. Nah, Siapa yang mudah? bedanya itu mereka percaya kalau seorang Nepos itu adalah seseorang yang punya link jenderal, bisa membuat ini gedabrus. Berarti bilang pastikan Gedabrus. 1000% yaitu Zong. Nepos bukan siapa-siapa, dia tuh Zong. Ya, kalau dia tahu linknya Doktif, kelepek-kelepek dia, kejat-kejat dia kalau tahu linknya Doktif, gitu. Ini adu kekuatan nih ya guys ya. Jadi kalian bisa Adu lihat kekuatan ya. nih. Doktif udah digembar-gemborkannya TSK, ternyata lihat sampai sekarang. Justru malah mereka yang kocar-kacir sekarang. Lihat, iya kan? Enggak sih, kalau yang Doktif lihat Marisa Ica sih nggak ikut-ikutan ya. Dia nggak ikut-ikutan si huru hara ini. Yang tukang nimbrung itu kan memang satu itu, Nepos itu sih. Gitu. Karena Ya. memang dia terima duit gitu loh. Jadi kok dibilang apa dia nggak terima? Nggak mungkin lah. Kan dia jelas-jelas terima duit dari Dinar Kendi. Iya kan, terima duit dari si Begeng, terima duit dari si Suneo gitu. Iya, Sekarang mana ada Mamski? Polres Jakarta Selatan tiba-tiba dia dapat berita Doktif ditetapkan jadi tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu kan suaranya si Nepos. Dapat dari mana Betul. dia info itu? Itu kan hoax. Itu hoax, itu berita hoax. Sengaja biar bikin ini aja netizen itu panik semua. Gila juga ya, berani ya mereka ya dok ya. Ya udah terima duit. Jadi maksudnya itu karena mungkin ditanyain kan sama si pemesan sama Sunio, ini gimana nih, kapan Doktif tersangka, kapan di Polres Jakarta Selatan kok nggak naik-naik, panik toh. Panik. Udah kalau bener. gitu kita bikin hoax Doktif TSK di Polres Jakarta Selatan. Mana? Ngakak lah penyidiknya aja sampai bingung. Enggak tuh, kita nggak jadiin Doktif tersangka di Polres Jakarta Selatan. Memang Doktif dapat berita dari mana? Pada panik lah mereka. Ya mampus nggak lo? Ayo. Mbok pikir Doktif apa nggak punya temen ya, dipikirnya ya jenderal juga ya. Ya Kan Allah, kalian gila ini. ya. Gila Kan Konoha ya bener-bener dok. sama geng tikus ini. Iya, jadi ini kayak bener-bener adu kekuatan. Cuman kalau Adu Doktif kan Iya bener kayak adu kekuatan bener loh ini. Gila. iya. Ya Allah Doktif. Luar biasa lah ini. Kalau nggak kuat memang semua teman-teman bilang gila lu dok. Memang kalau misalnya nggak kuat mah udah deh mentalnya pasti kena diserang kanan kiri kan. Pastilah. Karena kan juga mereka ini bikin strategi untuk bayar mujair, terus nge-up postingan-postingan apa namanya ya
mujair murahan sama yang mujair influencer ya. Ada tuh juga kan kita lihat gitu postingannya juga cakep gitu kayak seolah-olah bener. Padahal kan astaga berita bohong Oh banget. iya juga thank you Just ini apa Samvera. Terus Doktif juga mau cerita Mamski. Iya Mamski gimana? yang di Tamiang, Kami yang ya. Itu kan tiba-tiba sekarang ada tenda-tenda BNPB tuh, BNPB. Ya. Itu kemarin Doktif nggak ada itu. Itu kemarin tenda-tenda masyarakat kecil-kecil kumuh-kumuh tiba-tiba sekarang hilang gara-gara Pak Prabowo datang. Lah, Itu kita ada videonya itu kumuh itu. Terus tiba-tiba sekarang udah rapi, udah gara-gara Pak Prabowo datang semua tenda BNPB berdiri. Kita kan mau ketawa ngelihatnya. ya gila, mereka jadi bener-bener pencitraan banget dong. Iya, di depannya Pak Prabowo. Makanya kita bilang Pak Prabowo ini harus dapat ini dari orang-orang yang bener ya, gitu loh. Emang harus ada reshuffle lagi sini. Harusnya sih Jadi reshuffle kemungkinan lagi akan sih. ada reshuffle lagi, akan reshuffle lagi. Jadi beliau banyak di prank ya, sama Banyak di anak buah prank, itu banyak betul banget di sekali. prank. Bener-bener. Dan kebetulan alhamdulillahnya 2 hari sebelum Bapak datang itu kan kita punya semua videonya. Ih, untung aja bisa dikasih lihat dong ya. Ini sebelumnya Iya datang dong, udah nggak kita ada. kasih. Makanya tepuk jidat aja tuh. Tepuk jidat aja kok bisa begitu loh mereka itu loh. Aduh. Ini kasihan Mbak. kasihan Pak Prabowo sih, karena yang kerja di bawah-bawahnya Pak Prabowo sama paling kasihan banget. Iya, ini kan kayak Iya. pengen ngejatoin Bapak Prabowo sebenarnya. Kita sih tahunya Iya. begitu. Iya dong, bener masyarakat kan kepercayaannya udah mulai sangat berkurang banyak loh, karena kejadiannya berturut-turut ya. Sementara yang datang ke sana tuh lihat aja tuh yang kemarin tuh Dok, ada anggota dewan juga bilang soal viral, ngebandingin viralnya masyarakat sama viralnya mereka gitu. Ih jahat Ngapain sih? itu, jahat banget loh itu, jarak Mulutnya banget itu loh. itu. Iya, Jarak aku ya- banget loh itu. Jarak kan Dok, kita bisa sampai ngumpulin 10M aja tuh udah bagus banget loh. Gak masuk akal mulutnya, kayak gak punya empati. Aduh, nggak tahu deh, udah kebanyakan makan uang haram. Udahlah Mamski, orang tuh kalau udah kebanyakan makan uang haram, dia udah nggak ada simpati empatinya tuh sembarangan. Mamski sekarang gini aja Mamski ya. Seorang bintang 4, Bapak Maruli, bisa-bisanya dia nanya soal tagihan Starling. Hah? Ya, itu dokter juga nggak ngerti sama Pak Maruli ini gimana ceritanya sih Pak. Bapak itu kan kekayaannya luar biasa Pak, kita semua tahu Pak. Nggak perlu kita omongin deh hartanya Bapak itu berapa. Ojo lah ngomong soal bayar Starling. Wes pakai uangnya Bapak aja udah jangan ngomong Pak. Kita aja nih istilahnya doktif yang biasa-biasa aja. Kita sebar Starling itu unlimited loh kuotanya. Unlimited. Ini di betul. bener meriah aja kuotanya di 1 tera pakai vendor Mamski. Dokter dapat kabar kemarin. Dokter bilang, loh kalian kan sudah dapat Starling 1 di Pemda Bener Meriah. Enggak dok, kita cuma dikasih kuota. Innalillahi. Ya Allah. Ya gregetan aku. Ada kenapa Sampai dokter sih? bilang, kita aja unlimited loh ngasihnya dokter ini. Kok kalian kok aduh. Yang udah Nggak kaya, ngerti sudah. yang udah kaya banget itu loh Dok padahal ya. Itu kaya banget. Jadi kalau dokter kalau ngelihat pejabat omongannya ini cuman ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah kalian nih ya Allah kan kalian tajir banget, hartanya bisa dihitung teh. Kok masih ngomong gimana bayar Starling? Starling yang dibagikan tuh cuma 33 biji Mamski. Hah? 33 ya. Hah? Kita aja bisa bagiin belasan Starling dengan kuota unlimited loh. Ya Ya Allah. apa? Kenapa sih kayak begitu ya? Aku bingung Dok, beneran asli. Saya udah nggak ngerti bener. Jadi bilang dokter ini udah nggak ngerti sama pejabat negeri ini. Bisa-bisa ya istilahnya kayak Farel ya. Mohon maaf ya Farel ya. Dokter itu nggak suka banget pencitraan kayak begitu. Ngapain? Mereka Iya. kan duduk di DPR RI Mamski. Mereka bisa Iya. bikin aturan. Sanksi yang tegas dong. Bukan yang kayak pura-pura kayak begitu. Apalagi pura-pura macul. Iya kan pura-pura Nah, itu- gotong. Ngapain? Itu udah nggak berlaku lagi Dan pencitraan masih ada kayak yang gitu. belain itu. Masih ada yang belain yang pemuja-pemujanya si Farel. Buka dong mata kalian. Farel tuh anggota DPR RI. Dia bisa tanda tangan. Dia bisa bikin aturan loh. Aturan betul. Aduh, kalau yang namanya nyangkul. Ini doktif aja pada saat kesana ya ke Aceh Tambiang. Itu doktif beli cangkul loh Mamski. Iya. Ada nggak doktif foto pegang sangkul pura-pura nyerok? Nggak ada lah, itu bukan kerjanya doktif. Iya nggak perlu. Ngapain? Itu ada orang yang bekerja. Jadi Apa ya? doktif beliin Ada cangkul. tim kreatif gitu, ayo Beliin nanti aja. dibikinin cangkur. Ya usah bikin konten terus pura-pura nyangkul ngono. Ya apa sih itu bukan Nggak kerjanya perlu. doktif lah pura-pura nyangkul. Ngapain cari Lah, simpati yang- supaya pura-pura nyangkul?
Nah makanya yang gotong beras juga kan aneh, tiba-tiba mendadak ngegotong beras. Yang Iya, Farel ya, bukan Farel, nggak paham itu siapa namanya aslinya. ya Farel kan, apa Farel nggak paham. iya itulah makanya kalau dia kan pakai jaket ada namanya. Nah Akhirnya buat apa sarkas, Doktif juga kasih si Mamski tempelan DPR, Doktif pasukan revolusi. Pakai Doktif juga tempelan. tempelan gitu kan? Nah itu ngapain? Stiker. Uh, Doktif. Ya, Yang DPR. satunya, yang Doktif ketuanya kan pasukan megangin beras revolusi. itu, Aduh, Doktif. kacau deh. Kasar sih, pencitraannya kasar. Jadi sempat kita juga bilang ngapain sih kayak gitu. Kalau mau pencitraan ya udah semuanya bawa gotong lah. Setidaknya masyarakat nggak keterlaluan kan, itunya kelihatan banget. Kalau mau gotong semua. Masa sih Pak Zulkifli yang gotong yang lainnya kagak? Ini kan kelihatan banget. Kelihatan, betul. Makanya ini tim kreatif yang megang sosmed Ayo yuk nggak agak ini perlu. yuk naikin yuk kreatifnya yuk. Jadi supaya jangan kelihatan banget gitu ya. Jangan Nah, kelihatan betul. banget. Bohongin Kelihatan ngibulin sekali. masyarakat tuh jangan kelihatan banget. Ini masyarakat udah punya apa ya? Nalarnya udah jalan semua sekarang. Apalagi kayak orang-orang kayak kita kan kalau ngomong itu kan emang to the point ya, tipenya bukan yang apa bisa juga disuruh untuk ngomongnya kayak gini ya, disuruh-suruh gitu loh. Diatur-atur nggak bisa. Kalau emang nggak suka bilang nggak suka, kita pasti kayak dokter bilang nggak itu kok apa janggal ya ke jaket pakai nama terus yang ngemanggul beras ya kita omongin. Masyarakat pun terwakili juga. Ya Allah, ini lagi bencana kok udah nggak zaman, Udah nggak zaman kayak gitu. begitu, udah stop, nggak stop, udah heran loh. Makanya dok. Tapi ya piye ya kalau kayak kan aku dibilang kenapa nggak jadi ini aja Mamski anggota DPR. Aduh gue bilang Aduh enggak deh. Gimana diantara mereka itu loh. Terus orang yang kayak nggak bisa diatur kayak aku gini apa Enggak. bisa stres nggak gue nanti? Kayak kita ngobrol sama Bang Densu kan, aku ngobrol sama Bang Densu lucu banget. Bilang, Bang Densu gimana ya kalau Doktif jadi DPR? Nggak cocok. Lu pasti metong. Iya, aku juga Nggak cocok. sama. Gue bilang, Bisa. "Duh, gimana? Ya kan dok? Gak akan bisa dan gak akan mau, bisa. nggak akan bisa deh. Nggak akan bisa. Karena kita nggak bisa ditahan-tahan udah kalau nggak ini langsung pasti jeder. Yang ada Itu kita dia. diracun. Yang ada hancur. kita ada. Makanya gue bilang enggak deh. Nggak mau lah, sudah gini aja lah. Ngomong Udah aja lah. yang bisa ya. Mm-mm. Gue bilang gini, ada kan waktu pas di DPR di Banten kan Doti ditawarin tuh. Sebenarnya kalau Doti mau udah jadi anggota dewan dari dulu, tapi Doti bilang begini, kita kalau bantu masyarakat nggak harus jadi anggota. Doti kan pengusaha, kayak turun ke lapangan, bantuin, ngasih bantuan, iya kan obat-obatan, itu kan juga ratusan juta kan nggak harus jadi anggota dewan kita bantuin kayak gitu, bener nggak? Iya betul. Dan yang jelas tidak digaji dari uang rakyat. Nah itu, Yes, Doktif benar. nggak makan uang rakyat. Betul dok. Ya, Doktif pengusaha. Ya, apapun duit yang Doktif keluarkan itu Sendiri. bukan dari uang rakyat. Ya, kalau anggota dewan itu hisapnya berat. Jadi buat kalian ya anggota dewan itu hati-hati. Pada saat kalian metong itu pertanyaannya itu nggak selesai gitu. Uang masyarakat yang dibayar ke kalian tuh kalian pakai apa? Ciloko gue modar. Aduh, ngeri. Makanya aku bilang sisa umur berapa. Macam-macam deh. Iya dok. Aku kan dulu kan kalau dokter kan masih ada yayasannya. Dulu aku tuh juga punya yayasan. Tapi di zaman tahun 2003, terus sampai 2010 aku lepas karena aku pisah kan sama mantan suami. Nah yayasanku namanya Yayasan Asa Asia itu ke tsunami dulu 2004. Itu aku langsung 3 hari tsunami berangkat ke sana ya kayak Doktif gini nih. Makanya aku terus inget kan zaman dulu. Memang itu berat sekali loh karena donasi dari masyarakat itu kan kita harus salurkan bener-bener. Paling bisa kita ambil tuh juga cuma sedikit untuk operasionalnya kita doang gitu, bukan untuk keuntungan Betul. kita. Sama kayak anggota-anggota DPR yang masuk uang reses, uang apa itu harus bener-bener teresap ke masyarakat. Iyalah kan. Kalau enggak bener dok pertanggungjawaban dunia akhiratnya. Sekarang gini, makanya sekarang gini Mamski, Dokter ke Polonia, Medan nih bawa bantuan ya. Kan mereka yang di Bener Meriah dari Kodim 119 ya. Itu kan minta, dok tolongin dok, kita butuh ini. Kita udah siapin semua tuh Mamski. Oke. Ya, nanti dari permintaan dari ini nanti Dokter naik Hercules sudah ditatain semua tuh.
Udah dijadwalin semua tuh, nanti dokter bakalan naik Hercules bawa sekian ton bantuan Terus? dari Medan. Dah, berangkatlah kita kan ke Polonia. Dari Polonia tau nggak dokter diapain? Barangnya Hmm. disuruh tinggal, dokter nggak boleh ngikut. Loh, mau diambil ya bagaimana? Hah? Dokter bilang, pale lu peang ya? Ogah lah. Habis gitu ntar yang ada numpuk di posko, habis itu diakuin ogah. Saya Waduh. adalah tenaga medis, saya bawa obat ya. Saya itu ya ke sana, saya bawa obat dan saya diminta oleh Kodim 119. Ya bener meriah untuk bawa Starling ini belasan. Kita kasih, kita sebar dengan kuota unlimited ya. Obat-obatan yang obat paten bukan generik. Ya, Oh kita my bawa God. semua ke sana. Lah kok sak penake dhewe diminta, oh terima kasih, nggak mau dokter, terima Nggak mau, kasih. Gila. Habis gitu dokter lapor ke atas ke Brigjen. Udah gini, udah gini lah, gini dokter minta begini. Nggak apa-apa kalau dokter harus pulang, nggak apa-apa. Dokter nggak bisa berangkat ke sana, tapi setelah dokter akan ada dokter yang harus berangkat menggunakan heli. Dokter nggak peduli. Iya. Jadi mereka itu Mamski ada sekitar 19 dokter spesialis berangkat ke Bener Meriah Takengon, jalan kaki 2 hari. Gila, keren banget sumpah. Memang harusnya gitu sih. Itulah baru bener-bener bilang, dokter itu. cukup doktif nggak berangkat nggak apa-apa, tapi setelah doktif akan dibentuk yang namanya Satgas Kesehatan, itu akan diberangkatkan menggunakan heli. Jangan pernah suruh mereka jalan kaki atau keluar duit sendiri, gue bilang gitu. Iya, Nggak benar. apa-apa. Akhirnya sama Brigjennya bilang oke dok, nanti kita kondisikan begini gitu. Aduh, bener-bener ya. Oh, Begitu, bener. jadi sampai tenaga medis aja untuk berangkat ke sana itu bisa begitu sulitnya, Mamski. Dipersulit Begitu bukan sulitnya. dipermudah kok piye ya. Padahal orang dalam keadaan genting taruhannya nyawa semua loh. Kayak ngegampangin gitu, malah ngelihat ada celah buat nguntungin diri sendiri. Ajaib sih, bener-bener sih. Ajaib, Aduh, ajaib. aku tuh loh, tuh doktif. Makanya ya. Tapi aku emang ngobrol sama suamiku juga soal yang tawaran jadi anggota dewan ini loh. Kata suamiku, "Kak, kita bisa kok berpartisipasi lewat jalur yang lain, entah gabung di organisasi masyarakat." Bener juga. Jadi nggak harus ke sana gitu, nggak harus gitu ngebantunya. Iya sih, dulu kan aku ada yayasan, aku bilang gitu. Iya, ya kan banyak cara ya kita ikut bantu partisipasi. Ya tapi memang untuk membuat undang-undang dok di sana tempatnya. Iya, jadi Di memang sana RU kan rancangan cuma undang-undang. mereka yang bisa bikin undang-undang itu. Kita Itu kan dong. cuma pengikut, iya Nah kan? itu, masalahnya Jadi itu ya loh. memang sulit. Nah, sementara yang lurus-lurus udah keweden kabeh. Ya Wedi lah. keweden lah. Gak berani aku juga. Keweden katut. Gitu. Surga nunut neraka katut. Gimana? Nih aku kirim salah satu ke Mamski ya, tulisan mereka bercerita bahwa mereka itu akhirnya seneng banget kalau bisa komunikasi dengan keluarga setelah 2 minggu nggak pernah ada komunikasi, Mamski. Kan Gila. mereka kan hilang semua kan, nggak ada sinyal, nggak ada listrik kan. Iya, kecabut semua kan itu. Terus Nah iya, tapi kan akhirnya kita kirim yang namanya portable genset yang pakai sinar matahari itu kan, Mamski. wah keren. Itu kita kirim gitu, bukan kita kirim, Doti kirim sendiri karena Doti nggak mau kalau disuruh nitip-nitip, nggak mau pokoknya, enak aja. Oke. Nggak ada, Bagus Gitu. dok. Nanti kirim ke aku ya. nggak mau. Biar aku Tuh, naikin udah dok. Doti kirimin tuh. Yang ada Doti bahan-bahan kirimin apa yang dari doktif, kirim aja ke aku dok. Nanti tak naikin itu. Gila say. Aduh Tuhan. Oh iya, ini udah Nanti masuk boleh dok, lihat. udah masuk. Ya. Nanti biar aku naikin. Jadi kan viral terus kan. Sama-sama kita bantu. Ya hanya ini yang kita bisa lakukan ya teman-teman ya. Betul. Terus ya itu Mamski, kadang-kadang bantuan itu masuk tapi numpuk, Mamski, numpuk. Numpuk ini Jadi oknum mereka say. itu Yang ada yang nanya siapa gitu, ini oknum ya, jadi bukan keseluruhan, oke? Pastinya Bukan, dalam oknum. satu instansi, baik itu pemerintah atau instansi-instansi yang lain, itu ada oknum-oknum nakal, gitu loh say. Makanya kita ngebantu juga nih, supaya jangan sampai Pak Presiden kita Pak Prabowo tuh kena dampak karena yang di bawah-bawah ini ada oknum nakal gitu ya guys ya. Jadi bukan kita menuduh atau mengatakan adalah pemerintah gitu, enggak, bukan. Ini ada oknum yang mencari kesempatan dalam kesempitan itu.
Sekarang gini coba, sekarang Dotif tanya ya, pada saat Dotif ke Aceh Tam yang melewati jembatan itu kumuh tendanya masyarakat tuh kecil-kecil gitu Mamski, pakai kain-kain yang sisa-sisa kain gitu Mamski. Aduh kasihan ya Allah. Begitu Pak Prabowo datang itu udah bersih banget, terus tenda-tendanya pakai tenda BNPB. Ya apa ceritanya coba? Gimana coba Dotif tanya itu? Ini Terus keterlaluan kemarin sih. yang Dotif lihat ini apa? Nanti Dotif kirimin dah videonya kan Dotif Kirimin bikin dong, video heeh. di jembatan. Ini Kacau itu bener. oknum Sekarang yang jadi kayak bersih. gini. Jadi bersih, tendanya gede-gede, aduh ya Allah. Terus kemarin kemana aja? Masuk Pak Prabowo harus datang ke satu tempat kan nggak kayak gitu, Mamski. Ini berarti oknum yang ada di daerah-daerah tersebut loh. Bener-bener ya kalian itu ya. Bukannya punya empati malah mau ngambil buat keuntungan sendiri. Mungkin mau diduitin atau apa itu kali. Aduh keterlaluan bener. Iya sih. Iya bener dok. Karena kan ini kan apa yang turun ini dananya kan seger banget ya. Terus juga peralatannya baru-baru semua juga kan. Jadi mungkin Iya. ada iya mereka ngambil untuk misalnya ini ya udah beli lagi atau apa nggak ngerti lah. Karena yang zaman dulu tsunami juga sama. Aku juga gitu dok. Banyak mengalami kesulitan di lapangan. Banyak sekali dihalang-halangi. Dulu tuh yayasan aku. Ya ini oknum ya guys, ini oknum guys, yang mana kita harus bahu-membahu untuk melaporkan lagi ke atasnya, biar tahu rasa itu yang orang-orang yang apa namanya mau cari Kesel. keuntungan itu. Ya itu cari keuntungan dari bencana itu dok. Yang lucunya lagi Mamski dengar nggak ada bupati yang karaoke di Medan, Yang mana tuh? Bupati Aceh. Salah satu bupati Aceh kondisi kayak begini tuh karaokean di Medan Mamski. Ya ampun, oh yang kemarin katanya pergi umroh malah sama istrinya itu bukan? Oh lain lagi. Lain lagi. Oh emang bener-bener keterlaluan karena bupati ini kan kabupaten ya, jadi memang bener-bener yang di bawah-bawah ini nih. Justru anak-anak daerah biasanya itu. Kok bisa ya? Sesama Iya bisa karaokean. Pokoknya pejabat di situ entah wali kota atau entah bupati. Kok yo bisa nurani kalian? Kok yo malah ninggalin masyarakat yang milih kalian? Terus pokoknya nggak habis pikir aja deh Mamski. Dokter tuh nggak habis pikir sama pejabat sekarang. Bener-bener udah sakarmu, wes gak masuk akal udah. masuk Ini akal. emang akhir zaman. Hidupnya kita ini sudah di akhir zaman. Iya sih, Wes bener. pokoknya Empati udah mati ya. banyak hal-hal itu nggak mungkin kita ngelihat kayak gitu aja nggak tega guys. Mereka itu sampai ya Allah makan apa beras itu benar-benar yang cuma dapat 8 on dibagi kita turunkan berapa ratus kilo itu kan dibagi berapa ratus kakak akhirnya satu orang cuma dapat 5 on. Ya Coba Allah, satu cukup nggak keluarga tuh? bukan satu orang satu keluarga dapat 5 on. Lah, Kita makanya tetap nggak tidak. cukup dong. Aduh udah deh. Parah banget. Gitu loh kok ya bisa ada yang pejabatnya malah karaokean pergi dari wilayah bencana ke Medan. Astagfirullah, itu yang mana dok beritanya dok? Aku belum lihat, belum tahu itu. Yang aku tahu yang umroh itu. Ada kan Pak Mualim juga ngomong gitu. Wah, miris banget. Gimana coba kalian? Udah lah. Katanya, ya ini kan saling salah-salahan kan. Ya aku bilang yang harus disalahkan duluan ya putra daerahnya sendiri dong guys. Piye toh itu kan kebijakan pejabat di sana juga. Jadi Sama-sama. benar Mamski. Sampai akhirnya dia bilang begini, kalian sudah ngerti kayak gini, jangan pilih mereka lagi. Awas ya kalian masih pilih-pilih kayak begitu. Udah, dok kita itu sudah milih kotak kosong. Sampai kayak gitu loh. Tapi tetap aja. Terus bola, tak ngerti. wis, Mereka wis. sudah milih kotak kosong, tetap aja. Buh, Gila. Ini gawat darurat ini negara sudah. Nggak tahu. Udah gawat darurat sih. Ini udah sangat gawat darurat. Semakin sulit dok. Aku aja juga udah sampai berapa minggu ini aku tuh kayak ngedrop loh. Energiku habis. Karena kan bencana di Sumatera itu kan energi apa kesedihan ya. Itu keserap di badanku tuh sampai aku lemes sekali. Aku sampai ngerasa aduh gue lemes banget ini. Aku bilang ke Mas Bagus, kok aku lemes kayaknya akhir tahun ini kacau banget sih. Bener kacau banget. Mudah-mudahan sih tahun depan gak sehancur inilah ya Allah. Jangan sampai gak kuat kayaknya. Gak kuat loh Sumatera loh sana. Karena aku kan lahir di Riau dok. Tumpah darahku tuh di Dumai. Nah, satu lagi Mamski, coba Dotif tanya. Itu kan kerusakannya kan hutan gundul ya Mamski ya? Betul nggak? Yes, betul. Nah, kalian coba pikirkan nih yang ada di sini. Seandainya tahun depan
terjadi lagi yang namanya siklon Senyar datang kembali, hujan deras, kemungkinan terjadi lagi nggak itu bencana? Pastinya Pikirin sih ya. coba. Nah, Pasti. Karena kan pikirin. pohon nggak tumbuh langsung ya, Say. Nah, Kecuali langsung udah reforest pikirin. itu. Iya. Nah, benar. Udah pikirin. Jadi persiapan aja. Jadi pada saat dokter bilang hati-hati, kalian persiapan pada saat nanti akhir tahun. Yuk selamat. Kenapa? Karena ini akan mungkin terulang kembali. Itu Iya. hutan udah gundul. Longsor tuh bisa terjadi kembali dan kembali. Betul. Nggak akan Kan mungkin tumbuh tiba-tiba sekat. Nggak akan mungkin sudah. nggak akan bisa. Perlu waktu kira-kira Aduh. 5 tahun kan pohon itu kan. Coba pohon yang cepat sekali tumbuh itu kan buat ngiket tanah itu sama air. Terus sekarang siapa yang mau nanam pohon itu ke segitu berapa ribu hektar itu sopo Bamski? Logikanya siapa ada orang mau ngasih duit buat nanam pohon sekitar 1000 hektar itu gak mungkin. Wis gak Kayaknya sih mungkin nggak wes mungkin. lah. Nggak mungkin Nggak sih. mungkin sudah. Siapa emang mau pemerintah ngeluarin duit buat nanam benih? Siapa yang mau nanam? Terus duit benihnya duitnya sopo? Makanya Terus nggak udah gitu ada. butuh Ini aja berapa tahun? untuk apa namanya perbaikannya aja 58T. Perbaikannya tok, belum menanam pohonnya lagi. Aduh. Nah, Nah, wes ini keburu bencana mana ini bener wes keburu bencana. Wes gak Keburu lucu. lagi. Jadi kita gini ini nggak menyelesaikan penyebabnya. Ini nanti terjadi lagi tahun depan. Datang lagi nih siklon yang lain, ya kan? Aduh, Jadi mampus lagi deh. wes piye modiar wes bar. Ini nggak nyelesain perkara. Kita ngelihat sendiri loh Mamski ya, itu kanan kiri semua sawit. Iya, Karena sawit. nggak bisa nyerap itu. Aduh, kita mikir ini kalau kejadian lagi mereka lari kemana ya Allah. Kalau pindah pun mereka nggak mungkin. Tapi Wes, kayaknya gak memang iso harus ngomong. pindah deh. Kayaknya memang harus pindah ke daerah yang lebih aman Dari gak sih? mana? Nah, mereka duitnya dari mana udah hancur semua, sampai surat-surat dokumen mereka semua hilang, amblas ya apa? Iya, makanya kayak zamannya tsunami kan, itu kan ngebangunnya lama lagi. Lah kalau ini sekarang modelannya hutannya udah nggak ada pohon yang bisa nyengkerem tanah sama airnya ya, Nah. mereka jangan di situ dulu lah. Setahun lagi hujan lagi. Ini sebentar sekarang udah kering nih, tapi kan tahun depan udah hujan lagi. Gimana? Hancur lagi dibangun juga, mah. Nah, udah, tuh Wah, Mami bisa gila. ngomong Mamski. Tuh anggota DPR mikir dulu deh, Dewan Perwakilan Rakyat coba pikirin yuk. Capek lo kalau kayak gini karena apa cuma perbaikan-perbaikan akhirnya kita nggak bisa membangun. Kita mau cuma memperbaiki toh makin mundur negara kita dong. Aduh gimana persiapan menuju Indonesia emasnya kipiye turun lagi jadi tembaga. Heran. Kesebel gua. Tembaga. Iya iyalah dok. Katanya mau menuju emas lo mana? Turun. Alah, jadi batu apung. Sumpah gue nyesek dok. Iya bener itu kalau sawit mah nggak bakal bisa ya kayak typhoon Iya, kayak kanan gitu. kiri semua sawit. Terus aduh ngomongnya gimana? Iya. Sampai ke dalam-dalam sih Mamski kemarin kita Tamyang tuh kan dalam-dalam sampai itu namanya hancur. Dokter tuh pipisnya sampai bertemenin sama monyet. Duh, Ya iya, cepetan masih mending. ikan monyet liar. Untung nggak ular kobra. Banyak ular loh di sawit loh. Soalnya kan dulu kan aku juga Pokoknya kerja di kita itu sembunyi. Aduh cepet-cepetan deh. Untung 2 hari hampir 3 hari kita nggak buang air besar coba. Cuman pipis doang. Buang air besar di mana kita? Aduh. Baik banget nih gali perut. tanah gali tanah. Bisa ditutup Mam. lagi kan Gali gitu. tanah pakai apa? Gali Pakai tanah, sarung gali diginiin tapi tanah. mampu. Ya, aduh. Wah, salah kasihan duduk ini mereka No. gimana ya Allah. Tapi emang kalau ke tempat nih ya teman-teman ya, kalau udah pernah ke tempat bencana, kalau aku tuh dulu pergi yang habis tsunami, itu bukan hotel sih, itu motel ya di Banda Aceh. Itu aku di tingkat 2 dikasih kamarnya. Itu sampai di kamarku itu masih ada bekas di tembok itu bekas airnya dok, batas air tsunaminya tinggi Oh, sekali. iya, Aku sampai nggak bisa tidur karena hotelku miring. Kan 3 hari. Di tempat aku itu yang aku datang 12 meter Mamski. Pas setinggi itu 12 meter ada yang tinggi. Ah, Jadi udah bener-bener tenggelam semua. Kita ke situ. Habis semua. Jadi sampai dia nangis habis semua dok saya begini.
Nah, terus aku mau ngomong apa ya? Ngomong sabar ya nggak mungkin gitu Nggak kan? mungkin. Ya kan Kita nggak nggak bisa mudah ngomong, kayak Dok. gitu. Wes gak Kita iso tuh nggak bisa ngomong aku ngomong. bu, pasti diganti bu, pasti bu jangan kau pasti diganti. Aduh Gusti Allah, wes nggak ngerti ngomongnya 12 meter loh guys kayak Iya, apa iya coba kayak itu. tsunami. Itu udah kayak tsunami. Gimana 12 meter kan sepohon kelapa, say. Udah gitu Iya, bercampur sepakat dengan aku. balok-balok kayu dan tanah. Ya hancur semua lah. Mau bangunan sekuat apa ya hancur lah kayak dibombardir. Alirannya kenceng, air itu paling kuat loh, Dok. Alam kayaknya Iya, udah ngamuk ya. Alam tuh udah marah sekali sama kita. udah mana kan nggak paham mungkin kan mereka juga yang di situ kan nggak ngerti juga ya kan efek sampingnya si sawit ini gimana di tengah-tengah sekarang semua kelapa sawit terus pada datang itu air bah begitu larinya gimana coba Detif tanya sama Mamski gimana nah pohon sawit kita ada di duri-durinya gimana coba itu yang mereka akhirnya hanyut akhirnya Hancur. hilang ya itu Gila, udah gitu kependem semua. Kependem karena kan itu tanah kan, udah. Aduh, udahlah bener-bener ini bener udah kayak kiamat kecil ya, kiamat kecil Sumatera nih. Anda Aku nggak tahu kita cuma mikir kalian lari kemana jadi yang ya kita kalau ada yang masjid yang naik bukit kita 5 menit itu naiknya 1 meter Mamski 5 menit 5 menit. iya 5 menit itu naiknya bisa 1 meter jadi Oh cepet ngehe. banget kenaikan airnya 5 airnya menit. 5 menit 1 meter gimana coba mau lari Gila. Air naik tuh mereka cuma cerita 5 menit, 1 meter. 5 menit 1 Gila. meter Itu mau sejago-jagonya apapun berenang, Dok. Itu kan banyak barang iya benda-benda. betul Jadi nggak mungkin bisa. Udahlah ini mah bener-bener pemerintah semuanya, kita semua deh yang masih bisa berpikir segera untuk persiapan tahun depan. Anggap aja tahun depan mau datang lagi tuh bencana, anggap aja. iya cuman kan nggak tega ngomong kayak gitu Mamski di kondisi kayak gini Ya gimana Dok kalau kita nggak ngomongin kayak gini? Cepet nggak cepet lupa tega nanti, leye-leye lagi. Waktu tuh cepet sekali soalnya Dok. Satu bulan ke 2 bulan ke 3 bulan tuh cepet sekali. Tiba-tiba tahun baru udah tahun baru lagi Dok, bayangin. Ini aja udah 2026 tahun lalu gue di Shanghai loh. Gila nggak? Gue iya berangkat tapi itu nggak setahun yang tega lalu. berarti sih nggak berarti di Ya situ kalau berarti nggak ada ngomong yang nggak tega ngingetin Dok, Mam. gimana mau gerak? Anggap aja ada bencana lagi tahun depan. Ayo kita kerja yuk sama-sama. Apa yang kita bisa bantu? Bantu ke sana nanam pohon 1000 pohon misalnya. Berapa orang nih dari masyarakat 1000 bantu aja gimana? Iya cepet loh waktu itu. Kita tuh waktu musim panasnya ini nih paling 6 bulan 7 bulan ke depan. Sisanya udah mulai gerimis lagi. Angel Mamski angel istilah angel udahlah sulit angel jadi masyarakat itu aduh apalagi yang kayak yang daerah-daerah dalam itu sulit kita ngejelasin kayak gitu nggak mau kemungkinan ya harus dihadapi lagi kemungkinan harus siap-siap lagi lah untuk bencana Atau yang tahun depan ngungsi aja dulu lah. ya Yang itu paling ngungsi betul paling ngungsi gampang dulu mah benar. ngungsi lah. Dan Iya ini ngungsi. areanya berbeda Mamski. Dulu yang di bawah kan kena tsunami. Kalau sekarang yang di atas kena ini longsor. Jadi semua tsunami yang tsunami itu ya kena tsunami kemarin nggak kena ini. Oh Jadi yang gitu. kemarin kena tsunami ya itu nggak kena bencana yang ini. Jadi yang dulu yang nggak kena tsunami kena bencana ini. Jadi kayak oper-operan gitu. Karena kan mereka tinggal di daerah-daerah tinggi sebenarnya ya yang sekarang ini yang kena, tapi karena gundul kabeh, Iya. kebabat air, apalagi ada sungai kan itu, sungainya meluap semua. Wah, wes pusing aku, sumpah. Itu Sumatera emang Bismillah, ngeri sih. mereka dikasih rezeki bisa buat pindah dulu deh sampai sementara waktu mereka pindah Iya dulu deh. betul. Berapa kepala keluarga mungkin dicatat semuanya itu yang perlu tempat baru ya. Jadi udah apa namanya urbanisasi ya, Bo. Tapi jangan di daerah-daerah situ juga, itu mah sama aja lah. Iya maksudnya pindahnya tuh belum pindah pulau atau pindah yang ke dataran yang lebih aman gitu loh say. Itu dulu kayaknya deh bener. Kalau nanem tuh perlu waktu, aduh mate. Kita nggak bisa ngomong mikirin itu, mending nggak usah ngomong, nggak usah mikirin itu, diem aja, udah berdoa aja. Karena nggak tahu penyelesaian ini mau gimana, nggak ngerti. Udah gitu, nggak ngerti gimana nih ya Allah. Kita dapat rezeki mereka bisa pindah, udah gitu aja. Jangan tinggal di situ, jangan berpikir untuk
kalian di situ. Tapi kan mereka juga, ya kita kan tanahnya cuma di sini dok, harta kita juga udah nggak ada semua. Kalau kita mau pindah duitnya dari mana? Oh ya udah selesai, Ya, nggak ada lagi kita siap-siap omongan lah. lagi dah. Udah selesai dah, nggak ada lagi. Iya sih bu, wes ngono tok wes bar Iyalah, makanya. gitu. Oke, ya udah Oke ini lah, mau Dok. siap-siap dulu ya Mamski ya. Iya, sama dok, aku juga mau Iya. ada acara habis makan siang. Heeh. Oh Ya. oke. Thank you banget udah Maaf kalau mampir ya ada dok. salah-salah ya Mamski, semuanya yang ada di sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Sama aku juga dok. Oke, Oke take care ya Mamski, say. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye dok. wabarakatuh. Bye.